Businessman Opinion. Mitra bisnis, belakangan ini muncul istilah revenge travel atau wisata balas dendam. Ketika tempat-tempat wisata akhirnya dibuka, menyusul turunnya kasus corona di Indonesia. Namun terjadi kekhawatiran melonjaknya kembali corona karena banyak terlihat kerumunan di sejumlah tempat wisata tanpa jaga jarak, bahkan banyak yang tanpa masker. Apa menurut Anda sudah saatnya pariwisata boleh dibuka lagi saat ini? Silakan mitra bisnis berikan komentar Anda di 633-9160, 633-9160. Tanya mengenai revenge travel ya, baik corona memang sudah turun, oke kita buka nggak apa-apa asal penjaga protokol kesehatan. Kalau ada yang nggak tertib ya harus disiplinkan, itu aja kuncinya. Yang kedua memang kita harus belajar ya, pengalaman kita dari bulan Mei lalu ya, waktu corona melonjak ya, kita harus belajar. Kalau enggak kita akan terulang lagi dan itu akan membuat ekonomi kita mati suri lagi ya. Itu yang penting, kita harus disiplin, kuncinya di situ aja sih kuncinya. Thank you ya. Mengenai revenge travel ya, sebenarnya judulnya agak bombastis juga ya. Jadi menurut saya sih tidak revenge ya. Artinya memang rekreasi itu satu kebutuhan dari suatu masyarakat manapun di dunia ini. Dan ini sudah terkunci selama setahun lebih ya. Dan secara arif kita harus menengahi ini dengan cara yang memang menang semuanya. Nah, kekhawatiran akan timbulnya penularan yang tinggi akibat dari satu dalam tanda kutip kerumunan, sebenarnya kerumunan yang seperti apa juga perlu pembuktian konkret menurut saya. Tetapi di tempat pariwisata pun sekarang ini dalam kondisi new normal, masyarakat kita pun sudah mengerti saya rasa ya. Jadi terlihat bahwa tingkat rasio dari penurunan COVID di Jawa, Bali maupun di Indonesia itu turun drastis. Herd immunity sudah terjadi. Nah, untuk lebih mengawasinya lagi, memonitornya lagi, menurut saya mudah sekali. Kementerian Pariwisata harus segera membentuk satgas pariwisata yang lebih implementatif. Artinya apa? Selain personalitinya disiapkan di setiap tempat pariwisata, apalagi yang dominan pengunjungnya banyak, juga harus disediakan satu SOP, Standard Operation Procedure. Mudah sekali. Yang pertama menurut saya adalah bagaimana setiap tempat pariwisata itu menyediakan stiker-stiker yang besar, seperti yang saya dengar di Shanghai, di Korea, ya bahkan di pusat pariwisata di Melbourne, di Sydney, itu stikernya kencang sekali. Di setiap sudut ketika memberikan informasi apapun terdengar jelas, dan itu harus dilengkapi di setiap tempat pariwisata kita. Artinya didengungkan terus menerus secara rutin, jaga protokol kesehatan, hindari jaga jarak, pakai masker yang baik, nah, dan kalau membawa keluarga anak harus diingatkan gitu. Saya rasa itu masyarakat akan terus peduli ya. Pedulian ini tinggi, pasti kita akan menyelesaikan dan semuanya menang. Oke. Saya kiranya untuk tempat pariwisata itu dibuka itu kita setuju aja, cuman harus diterapkan disiplin yang ketat, harus dibatasi jumlahnya. Kita harus anggap ini masalah COVID ini adalah masalah kita semua, bukan hanya masalah negara. Kita jangan ngeyel, kita jangan seperti anak kecil gitu aja. Iya, wah bagus betul itu wisata balas dendam ini. Punya kata-kata siapa yang punya ya, wisata balas dendam. Rakyat kita sudah pada baik, sudah pada pintar semuanya. Cuman media saja yang menghangatkan semua ini dari awalnya itu corona. Dengan sendirinya kita juga bertanya-tanya, wisata balas dendam, bingung kita jadinya. Ya kembali lagi, saya tegaskan sekali lagi, masyarakat Indonesia sudah baik dan pintar, mereka akan menjaga keluarga dan seluruhnya. Kembali lagi pemerintah bagaimana menjaga rakyatnya, itu saja Pak Aziz. Saya kira usaha dibuka untuk wisata, saya kira kalau memang memenuhi persyaratan dengan level 2 atau 3,
mungkin tidak masalah dengan jumlah wisatawan yang dikurangi 50% atau berapa persen sesuai dengan anjuran pemerintah ya. Cuma saya kurang setuju dengan istilah wisata balas dendam ya, karena ini kan masih menggunakan protokol kesehatan, tidak bisa semaunya, artinya harus memakai masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan, itu masih terus dilaksanakan untuk mencegah atau memutus mata rantai COVID-19 ini hingga tuntas. Nah mungkin kalau pada saatnya nanti sudah selesai, ya silakan monggo lah wisata balas dendam pun dilaksanakan, karena sudah sedemikian lama rakyat mendambakan untuk pergi ke tempat wisata atau rekreasi. Jadi pemerintah daerah harus betul-betul menintrospeksi lah sesuai dengan SOP yang telah diterapkan oleh pemerintah pusat. Saya kira demikian. Kalau saya boleh kasih tambahan lagi, di tempat wisata sama tempat umum lainnya kan mesti cuci tangan tuh. Kalau boleh saya kasih pendapat, cuci tangannya tempat cuci tangannya kalau bisa jangannya pakai tangan, pakai pedal tuh. Karena kan kita nggak tahu tangan orang habis megang ingus atau apa ya, kayak lebih bersih gitu ya. Terus yang kedua, supaya lebih aman juga kalau ada bisa dibikin bilik disinfektan Bu, supaya jadi dari kepala sampai kaki disemprot supaya mencegah kuman gitu. Saya pertama kurang setuju kalau yang namanya wisata balas dendam ya. Cuma kalau yang penting yang penting di tempat wisata ada petugasnya yang kira-kira yang nggak pakai masker ya ditegur, terus yang sebelum masuk ya cuci tangan dulu, jaga jarak sedikit, jangan terus nanti terus ditutup lagi. Karena udah pada kelihatan semua nih wisata ya, orang bisnisnya ya, orang jualannya kasihan gitu loh, biar ekonomi juga bergerak gitu loh. Wah. Kalau menurut saya sih ekonomi jangan terus ditekan ya. Sekarang kan masuk ke semuanya kan mesti pakai kartu vaksin ya. Kalau nggak bisa masuk ya. Sudah menjamin bahwa nggak bakal ada corona, nggak bakal matilah kena corona. Kan ada yang bilang gitu ya. Kalau udah vaksin nggak bakal matilah, pasti langsung sehat. Udahlah nggak usah takut, dibuka aja 100%. Kalau misalnya ekonomi ditekan terus, kalau coronanya begini sampai masih 50 tahun, ada yang bilang 100 tahun lagi baru selesai, Pak, ekonomi bisa hancur, itu bahaya. Kalau orang ekonomi udah susah, nanti bisa kriminal meluas dan bahayanya bisa kacau negara. Terus kalau menurut saya, kalau masalah corona itu menurut saya seperti penyakit menular lain. Kalau belum ketemu antibiotik dan belum ketemu pengobatan yang paling bagus, gimana supaya mutasinya itu nggak begini terus, mau seperti apapun nggak bakal bisa selesai. Jadi menurut saya dibuka aja itu pasti. Saya tepat saatnya dibuka lagi secara menyeluruh atau integral ya. Karena wisata balas dendam pun tidak ada istilah yang tepat ya untuk pelampiasan. Karena yang dilawan adalah penyakit wabah COVID-19 yang belum berselesai dan masih berkepanjangan. Walaupun jumlah penderitanya sudah melandai menurut mass media akhir-akhir ini. Cuma yang dijelaskan terus terang ini pemerintah daerah maupun pemerintah pusat harus bersinergi untuk betul-betul Pemdanya itu mengikuti petunjuk apa yang digarisbawahi oleh pemerintah pusat, sehingga menjadi satu kolaborasi yang baik, harmonisasi yang baik. Jangan nanti di daerahnya tidak mengikuti petunjuk karena memang otonomi daerah lebih berkuasa, sehingga mereka menimbulkan istilah tadi wisata balas dendam, sehingga omset yang sekian banyak hilang, kemudian gara-gara corona, kemudian diciptakan upaya supaya tidak menggunakan masker, protokol kesehatan diabaikan. Nah ini kan berbahaya sekali, jelas efek domino yang kurang baik untuk publik di daerah. Kalau nanti terjadi penambahan yang sedemikian banyak, yang susah juga pemerintah daerah sempat, akibatnya kontaminasinya akan terjadi buat pemerintah pusat. Nah, hubungan kolaborasi ini menjadi tidak baik karena pemerintah pusat menerapkan hal yang baik tapi diterima dengan sifat antagonis dengan istilah balas dendam, ini kan kurang baik. Saya kira tidak ada istilah pariwisata balas dendam, harus mengikuti petunjuk dulu, baru nanti suasananya mungkin setahun 2 tahun lagi corona akan selesai, kita bisa lanjutkan. Saya kira demikian. Kalau saya sih setuju dibuka. Ini yang jadi masalah kan dua hal yang berbeda, wisata dan prokes. Nah prokesnya ini justru yang penanggung jawab wisata ini harus menginvest lagi orang-orang yang mengawasi supaya prokesnya bisa jalan. Nggak usah di tempat wisata dimanapun, kalau memang terjadi penyimpangan prokes ya
harus action. Ini kan masalah pemerintah kan di situ sebenarnya, pengawasannya lemah. Kalau pengawasannya kuat dan masyarakat disiplin, menurut saya sih sudah saatnya lah kita hidup lebih ramah dengan COVID ini gitu loh. Karena nggak mungkin kita terus menghindar, kita terus melawan terus, lama-lama energi kita habis, ya bangkrut lah semua. Jadi memang harus imbang gitu loh. Nah ini masalahnya kan di cara mencegah prokesnya supaya tetap jalan sehingga penularannya nggak terjadi lagi gitu loh. Itu sebenarnya problemnya. Ya di fungsi pengawasan, kunci pengawasannya nggak bagus, ya jangan dibuka. Jadi komitmen untuk mengawasi dengan baik dan ketat itu yang paling penting. Makanya kalau Peduli Lindungi adalah salah satu cara yang bagus buat pemerintah. Nah, oke, menurut saya harusnya memang sudah mulai dibuka. Sekarang kan sudah ada aplikasi namanya Peduli Lindungi. Pengelola sudah bisa memanage masalah itu. Nah, jadi tinggal adalah memanage dari sisi jumlah pengunjung yang ada di dalam. Ya itu udah bisa dikontrol. Ya tinggal masalahnya adalah pengelolaannya juga harus baik gitu aja, menghindari kerumunan dan lain-lain, mempunyai satgas yang cukup tegas dibagi di dalam. Menurut saya sih harusnya bisa ya gitu aja, karena kalau mau tidak juga kasihan juga mereka mau makan apa karyawannya. Terima kasih. Iya, menurut saya ya memang seperti inilah, kalau misalnya tempat-tempat wisata atau tempat yang lain dibuka, memang benar mereka butuh makan ya. Akan tetapi kalau mereka tidak menerapkan protokol kesehatan kepada setiap pengunjung, maka akibatnya kemungkinan nanti terjadi klaster wisata di COVID-19 atau di tempat-tempat lain yang ramai. Sehingga ini kan yang masalahnya pengawasannya itu yang sulit. Jadi memang benar ya, tempat-tempat wisata itu kemungkinan boleh dibuka, mungkin pengunjungnya itu harus diperiksa atau diawasi dan diterapkan protokol kesehatan terus-menerus. Walaupun itu sangat sulit, karena kalau tidak demikian ya bisa-bisa berkerumun, tidak menjaga jarak, dan kemungkinan bisa menciptakan kluster COVID-19 gitu ya. Ini yang berbahaya, seperti itu. Buka, saya senang. Tetapi pengelolanya maupun para pengunjung harus sama-sama mau dan berani mengingatkan kalau ada yang melanggar protokol kesehatan, dan tetap waspada tingkat tinggi. Jangan mentang-mentang dibuka, mentang-mentang sudah divaksin 2 kali atau bahkan sudah dapat booster, merasa jadi super woman atau superman, kebal penyakit. Jangan, anggap tetap posisi rawan sekali. Silakan menikmati kemerdekaan dan semua keindahan alam yang ditawarkan di Indonesia, lebih jaga kesehatan prokes. Terima kasih. Kalau menurut saya sih seharusnya dibuka aja, tapi diawasi dengan ketat. Jadi Satpol PP kan banyak tuh, suruh di sana aja semuanya. Jadi kalau misalnya ada yang nggak pakai masker atau berkerumun, ya bisa dibubarkan atau dipisahin gitu. Kalau nggak, kasihan juga pariwisatanya. Makasih. Kalau tempat wisata sih saat ini boleh beroperasi, tapi maksimal pengunjung 50% ya, tapi sudah divaksin dan memakai aplikasi Peduli Lindungi itu. Terus masyarakat ya kalau harus waspada juga kalau berkerumun itu, jangan dipaksakan untuk datang ke sana. Ya pokoknya kapasitas 25% atau 50% dan sudah divaksin ya, gitu sih. Baik, terima kasih kembali Mitra Bisnis. Demikian sesi Businessman Opinion untuk kali ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya Anita Wijaya.